Pada jamaah yang berbahagia, demikianlah kata sambutan dari Bapak Ketua Panitia atau Ketua Majelis Taklim Malam Senin, dan beliau ajakan kepada kita semua yang belum ngaji, ya bapak-bapak bisa ikut bergabung, ya. Dan baiklah kepada para jamaah yang berbahagia, marilah kita dengarkan acara selanjutnya, yakni tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Bapak Al-Ustadz Mulyadi Eshos. Kepadanya kami persilakan. Shollu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Hadratan mukarramin, terkhusus ketua panitia sekaligus Ketua pengajian malam Senin, Bapak RT Asmawi, yang katanya rapatnya dadakan, tapi banyak juga ini yang datang ya, Bang Mail, Masya Allah, tendanya pakai lampu-lampu kayak di sono Bang Mail ini ya, di Bekulon atau di mana? Pinggir kali kali. Pula yang sama-sama kita hormati akhina fillah Ustadz Muhammad Ali SPD MPD. Pula yang sama-sama kita hormati Ustadz Asmat, para tokoh masyarakat, terutama panitia yang pakai baju. Ini apa bajunya sama amat tembok ya? Saya lagi pikirin. Iya. Ini luntur apa baju ya begitu. Kita kan emang orang habis pecat senderan baik, kan jadi begitu tuh. Tim qasidah yang tadi tampil di kampungan saya, cuman ini bajunya kurang menor. Ustaz Ali besok beliin lagi nih, kurang menor, kalau malam-malam kurang ngejreng kata orang Raden. Sok beli lagi, biarin nyicil juga ya Bu. Mengawali pertemuan kita, mari sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat nikmat yang diberikan pada kita. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam rangka maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita mari sama-sama kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in. Mudah-mudahan terlimpah pula pada kita, sehingga kita termasuk kaum yang mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kata Bang Mail, orang Blok Sau pada mau ngeliat aman dengerin Ustadz Titi.
Ustaz Titi. Pisang yang paling bawah namanya Titi. Itu ngapa saya dipanggil pisang Titi? Justru saya kalau pergi kondangan, saya duduk di tempat orang walimahan, itu ditaruhnya pisang paling gede, Bu. Saya duduk, pasti di situ ada Pak Dewan. Saya duduk, tadi malam saya duduknya sama wali kota di rumah Pak Dewan. Pisangnya paling gede. Kenapa saya dipanggilnya Ustadz Titi? Kalau lagi maulid begini, pasti yang di depan saya pisangnya gede-gede. Makanya saya mau, Bu, biar kecil juga pisangnya gede. Pisang Ambon. Jadi hadirin hadirat jamaah sekalian yang berbahagia, kenapa kita maulid? Katanya di masjid udah. Saya tanya sama yang kemarin datang, Bang Mail dan kawan-kawan, emang belum maulid? Kak ketinggalan amat sih blok sao. Udah Ustadz, ini mah tambahan, yang malam Senin pada pengen maulid lagi, cakep kata saya begitu. Cuman malam apa? Malam Minggu besok Ustadz. Datangnya malam Kemis, malam Minggu saya suruh ceramah. Ini mah namanya pengen berak kata saya. Alhamdulillah saya nggak kemana-mana. Saya memang ada bayi di Rawadenok. Jadi kalau mau ketemu saya paling gampang ada di pinggir kali. Rumah saya di bawah ada gubuk, saya biasanya ada di situ baik. Gitu. Ustadz Ali sering ke sana. Kalau lagi puyang-puyang Ustadz Ali ketemu saya di sana. Padahal ketemu saya nama puyang. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang berbahagia, yang harus kita ingat adalah kenapa kita merayakan maulid. Kalau bahasa pendidikannya, apa esensi dari peringatan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pak, Bu, Ibu, kata Sayyidatuna Aisyah begini, sebagai tanda rasa cinta kita pada sesuatu, maka kita sering menyebut-nyebutnya. Man ahabba syai'an aksara min dzikrihi, katanya gitu. Siapa yang suka pada sesuatu, pasti orang itu banyak nyebut-nyebut. Ibu, kalau hobi robana, di mana baik ngomongin robana? Ya Bu, ada orang salah mukul, bekat salah itu masalah, itu mah kepak tiga tuh, ya. Kenapa? Karena saking cintanya maka semuanya dia tahu. Anak muda kalau lagi resep sama bocah wadon, baru ngeliat jemurannya juga udah resep, ya. Lewat rumahnya enggak ketemu, cuman jemurannya udah girang banget, ya. Bapak-bapak kalau hobinya mancing, masya Allah, itu sampai jong diomongin, orang dapat diomongin, sampai lagi juara, siapa be dikasih tahu. Kenapa? Karena memang salah satu ciri dari rasa cinta kita, kita sering nyebut-nyebut. Maka kata Sayyidatuna Aisyah, man ahabba syai'an aksara min dzikrihi. Siapa yang suka pada sesuatu pasti nyebut-nyebutnya sering. Itu. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu cinta kepada kita. Apa buktinya? Buktinya Nabi cinta kepada kita bahwa dia menyebut-nyebut nama kita dari semenjak dia mau dicabut ruh oleh malaikat Jibril dan Israel, yang disebut nama kita. Bu, nggak kayak orang sini.
udah mau mati nanyain surat tanah. Ya udah tinggal napas di tenggorokan, masa Allah pakai nanyain mobil butut. Mobil gue yang mana jangan dikemana-manain ya. Tapi jamaah sekalian, Nabi saat dicabut ruhnya, yang datang malaikat Jibril dan Israil. Kenapa Jibril? Karena Jibril adalah pimpinan dari para malaikat. Kenapa Israil? Karena Israilnya tugasnya mencabut ruh manusia. Gitu. Datanglah pada Nabi. Assalamualaikum. Nabi mulai sakit-sakit. Kata Nabi, ya Fatimah, wahai anakku Fatimah, coba kamu lihat di luar ada siapa tamu tadi yang assalamualaikum. Fatimah keluar, kerekek, dia nongok, nggak ada orang. Dia tutup lagi. Ya Rasul, di luar nggak ada orang. Tadi kedengeran assalamualaikum, nggak ada Rasul. Pas selang beberapa saat ada lagi yang assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuh, coba lihat lagi. Dibuka, kerekek, dia nongol, nggak ada orang. Lapor lagi kepada ayahnya, ya Rasul, nggak ada orang. Sudah kamu diam sini. Itu malaikat Jibril dan Israil. Masya Allah. Udah, kasih buka pintu, suruh masuk. Masuklah. Setelah masuk, pas di depan kamarnya Nabi, langsung Nabi bertanya, waalaikumsalam, azurtani zairan am qabidon. Langsung ditanya sama Nabi, kamu datang ke sini mau nyabut terus saya apa mau jenguk saya sakit? Kata malaikat Jibril, zirtuka qabidon wa zairan. Saya datang ke kamu mau jenguk sekalian nyabut ruh. Waduh. Kata Nabi, ya udah, kalau gitu di mana tempat yang paling enak? Saya maunya saya dicabut ruh saya di tempat saya berbaring, tempat tidurnya. Nabi berbaring, siap-siap Nabi untuk dicabut ruh. Baru dipegang kepala. Bu, kalau Nabi dicabut ruhnya dari kepala, min wajhi ra'sihi. Ya. Kalau kita Bu dicabutnya min wajhi qadamai, dari telapak kaki kita tuh. Ditarik terus, nariknya yuksiruha. Seakan-akan tuh ruh kita tuh dipers sampai ke dengkul, ditarik sampai ke dengkul. Wa yuksiruha ila qadamai, sampai dengkul tuh ditarik. Wa min qadamaihi ila batnihi, baru dari dengkul sampai ke perut tarik. Makanya kalau ada orang romannya lagi sakaratul maut, itu yang kita pegang kaki, adem, itu lagi berjalan ruhnya. Just. Coba Bu lihat yang pada ngelonjor, pegang kakinya kalau adem lagi ditarik. Enggak ngapa-ngapa Ibu, enggak ngapa-ngapa, ngelonjor enggak ngapa-ngapa, emang begitu ibu-ibu mah, depan Ustadz gue ngelonjor baik. Ini ke Timaranis kalau udah pada pegel ngelonjor enggak ngapa-ngapa. Itu terasa adem dari perut, baru ditarik ila tenggorokan, ilal khulqum. Maka pada saat ruh kita sampai di tenggorokan nih, kata Allah, wa idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Maka pada saat ruh kita sudah sampai di sini, baru kita ngelihat apa baik yang nggak pernah kita lihat. Bapak, ada bidadari lagi ngawe-ngawe, kita mah sini ada yang begitu. Makanya pada saat itu ada orang yang dicabut ruhnya sambil tersenyum. Kenapa? Karena yang dibukakan gambaran tentang surga. Makanya tersenyum.
Pada saat Nabi dipegang kepalanya mau ditarik sakit, sebentar. Sebegini sakitkah ruh dicabut? Kata malaikat Israel, ada yang lebih sakit. Sesakit apa? Sesakit binatang ternak kamu yang dikuliti hidup-hidup. Kayak kambing dicabut kulitnya hidup-hidup. Waduh. Kata Nabi begini, dah ntar dulu saya mau berdoa. Semuanya tumpahkan rasa sakit itu padaku. Jangan engkau timpahkan rasa sakit pada sakratul maut pada umatku. Tuh kata Nabi. Makanya pada saat dicabut ruhnya yang disebutkan oleh Nabi, ummati. Tuh. Jadi kalau ada orang meninggal nggak kerasa apa-apa, itu syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang enak habis maulid begini terus pulang dicabut, itu senyum baik. Mail pas pulang dia nyengir baik, habis maulid si Mail terus nggak ada tuh. Dia ketakutan. Lu mah gede doang sih takut. Ini mah kan gorong-goroin. Masya Allah saking sakitnya Nabi bilang jangan kau timpahkan itu pada umatku. Masya Allah umatku nggak bakal kuat. Sampai lagi orang blok sao orangnya kecil-kecil. Sampai lagi orang rodeno kecil-kecil. Kalau sekali cabut ya berobot sampai terkentut-kentut. Maka kita diajarkan pada saat itu doa kita, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Tuh. Itu. Ya sampai kayak gitu Nabi ya sama kita. Jadi wajar kalau baru tibang meluarin risol buat maulid mau wajar. Iya. Wajar kalau baru nabu ketimpringan nggak dibayar juga biarin. Ya. Wajar kalau ngeluarin apa sih yang hijau-hijau tadi masih nggak ngeliat di tempat saya. Abu, ya wajar. Ya wajar kalau dipanggil entar lu yang bayar ustad ya. Tuh kayak Haji Lili ditembak buat bayar ustad enggak ngapa-ngapa. Ada apa Haji Lilinya? Ada. Pas banget gue tembak. Ya tapi kalau manggil saya emang nggak pakai bayar. Ya geroin beda aku nengok. Lagian panitia Ustaz Asmawi jangan pakai ribet-ribet. Saya mah amplopnya jangan gede-gede. Lu kan gede banget saya makan amplop begini. Jadi hadirin hadirat jamaah sekalian yang begitu, Nabi kita saking cintanya kepada kita, mau dicabut ruhnya saja, dia perjanjian sama para malaikat, jangan engkau timpahkan rasa sakit itu pada umatku, karena aku yakin dia tidak akan kuat. Tuh, satu. Yang kedua, Nabi saking cintanya pada kita nih, nanti setelah malaikat Israfil meniupkan trompetnya yang kedua, pada dalam surah Yasin itu, wa nufikha fis suri fa idza hum minal addas. Ya, maka pada saat ditiupkan trompetnya yang kedua, maka seluruh penduduk yang berserakan tadi di makam-makam semuanya bangkit. Siapa yang bangkit pertama yang bangkit itu malaikat Jibril dan malaikat Israil. Bu, jadi abis dunia
Ditiupkan lagi trompet yang kedua, bangkitnya manusia. Maka yang bangkit pertama adalah malaikat Jibril dan malaikat Israil. Biasa kayak orang bangun tidur, Bu, biasanya kucek-kucek mata ya. Kucek-kucek mata baru bangun. Kayak laki ibu biasanya nanyain HP. Ya begitu, baru bangun repe, kita di mana ini begitu. Masya Allah, ini yang disebut dengan mahsyar. Terus baru ada suara keras yang menimpa dua malaikat itu. Apa sebutannya? Habibati. Suara keras. Mana kekasihku? Hai Jibril, mana kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu malaikat Jibril bingung nih, kita cari di mana. Maka pada saat itu wasalla alaihi salatan. Dua malaikat itu berselawat. Dalam beberapa pendapat ada yang sholat 2 rakaat. Ada yang berpendapat membaca salawat 3 kali. Setelah membaca salawat 3 kali, pas di sebelah kanan pojokan itu bangkit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebutkan oleh Nabi kita, pas bangkit yang disebutkan nama kita semua. Ummati, ummati. Tuh, kita lagi baik yang disebut, Ibu. Pak, kita lagi baik yang disebut. Kalau Bapak ngimpi aja juga yang disebutin, siapa tahu. Dengerin dah Bu, kalau laki Ibu ngimpi ngigo kayak yang disebutin kalau macem. Tergantung habis ngapain. Ya. Kalau habis mancing paling yang disebut juga joran gua mana gitu. Kalau habis nonton dangdut jelas senyum-senyum. Emang tangannya di atas begitu bede, kalau gitu mah habis nyawer. Ya. Tuh, jadi pas bangkit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebutin kita bukan yang lain. Jadi wajar kita ngadain maulid di setiap sisi dari rumah kita, dari setiap kelompok di masyarakat kita, karena Nabi begitu cinta kepada kita. Tuh. Jadi Ibu, Bapak kalau baru timbang keluar segitu mau rada papanya, karena Nabi kita begitu dalam cintanya kepada kita. Itu. Terus belum lagi kita diajarinnya banyak, hidup kita lengkap diajarin sama Nabi. Masya Allah. Kenapa banyak rasanya hidup ini, Pak? Rasanya kalau gitu balik-balik Pak RT ya rasanya enakan lagi dulu. Ya. Biar sekarang mobil banyak, kendaraan gampang, semua jalanan enak. Tapi kita rasa-rasa ngapa enakan lagi dulu. Ya. Blok Sawo masih banyak empang, enak ya. Masya Allah pada nyuci di pinggir kali enak ya. Masih banyak sawah di sini sampai ke Setu, enak ya. Sampai engkong kita kalau nimang cucunya juga yang disebut diempangin nih, diempangin tuh. Iya. Diempangin neng, dirawain neng, dirawain karena banyak empang, banyak rawa. Sekarang nggak ada yang begitu. Ya. Paling kalau ada yang begitu disebelakin, makannya seblak ya. Jamaah sekalian, ini kenapa bisa terjadi? Karena kebanyakan kita sudah lupa pada tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Bu, yang diajarin paling jelas sama kita, bagi kita semua dalam hidup ini jangan ngelihat ke atas. Falyanzuranna, maka kita harus melihatnya
manduna humalan, orang yang lebih dikit hartanya. Wala tanzuranna ila man fauqahu malan, jangan sekali-kali kata Nabi hidup ndangak baik. Ngerti ndangak apa Bu? Pak, kalau jalan jangan dangak baik. Kenapa? Ntar lu kepaduk akar duku. Padahal kata Nabi la tanzuronna ila man fauqahu malan. Jangan sekali-kali kita ngelihat orang dari yang banyak hartanya. Karena kita terus merasa miskin. Terus baik kita penasaran. Gue mau kagak ngerti sih hidup begini. Dia mau udah punya mobil, gue mau belum tuh. Gara-gara ngelihatnya ke atas. Ya Bu. Emang gara-garanya ngelihat Bu RT pakai gelang gede banget. Lakinya diomelin. Digebes-gebes baik. Lu mah tolol sih Bang tuh. Emang apa sih Bu? Lihat mah Bu RT, gelang keroncongnya Masya Allah penuh sampai sesikut. Masya Allah. Sesikut. Lu lihat nih gue lagi telanjang baik begitu dinyukin jarinya nggak pakai apa-apa. Gara-gara ngelihatnya di atas. Pak, kita ditolol-lololin sama bini kita. Gara-gara itu. Makanya kita rada kurang betah di rumah. Emang yang diomongin itu lagi. Udah gitu inget baik kagak lupa. Ntar malu kalau narik arisan ya lu beliin separoh, biarin kena 2-3 gram. Pas narik arisan semuanya kepake. Itu 2-3 tahun masih inget baik. Umpan udah pengen banget ke cahaya baru Bang. Pak, kalau ada bini kita yang begitu, ajak baik ke cahaya baru sono. Pura-pura ngeliat. Jadi hadirin jamaah sekalian, karena kita melihat sesuatu itu yang ada di atas. Lihatlah sesuatu itu yang ada di bawah kita. Biar kita bersyukur. Ya biarin kita mah nggak punya mobil juga, tapi kan kita punya motor Mak. Ya, kata yang punya motor, kata yang nggak punya motor, biarin kita mah nggak punya motor juga. Emang kita mau kemana sih? Kalau mau kemana-mana ada sepeda, lah sepeda apa kita pakai. Kata yang nggak punya sepeda, biarin kita jalan juga, yang penting sehat. Karena mata kita tertujunya ke bawah. Kayak orang dulu hidupnya sederhana tapi enak. Kalau maulid pada budak empang ya, nggak pada budak empang. Ada ikan tawes, yang nggak punya ikan tawes masang lo ikan perek juga dijaketin jadi. Lagi dulu ya Bu ya, ikan perek ditapungin, enak baik udah. Kenapa? Udah yang penting kita kumpul maulid. Tuh. Saya nanya-nanya itu ngapa ikan perek sih ya begitu? Ternyata itu namainnya di tahun 80 tahun 70 menjelang tahun 80. Saya tanya-tanya, dulu namanya bukan ikan perek ya Pak? Bukan. Kenapa disebutnya perek? Karena lagi dulu orang pada susah. Anaknya 8, beli ikan pereknya 2. 25 perak 2. Anak 8, akhirnya madangnya Mail. Kagak dimakan itu ikan perek, ditotol-totol doang. Jangan dimakan ya, ntar babalu nggak kebagian. Tutul-tutul baik. Ya. Jadi apa kok kalau cuma ditutul-tutul doang nggak dikawinin, namanya perek. Deh baru nyambung.
ditutul-tutul doang, orang digigit, orang dimakan, namanya perek. Kata bapak, kata ngkong saya itu tahun 70-an. Tahun 80 udah gampang karena nasi udah gampang banyak. Dulu zaman paceklik begitu, ceritanya begitu. Jadi kalau ada orang ngomong perek, asal muasalnya begitu. Saking susahnya madang, nggak digigit itu ikan, ditutul-tutul. Jadi siapa baik cuma ditutul-tutul doang, namanya perek. Karang bukan ibu, namanya beda karang. Apaan? Jadi hadirin hadirat jamaah sekalian tuh ya. Jadi pertama kita mau menunjukkan rasa kasih, rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al Imam Syafi'i bilang begini, wa mujabus sodaqah, sebagai bentuk dari sodakoh. Sodakoh itu artinya sodik. Sodik itu teman. Jadi sodakoh artinya pertemanan. Wa mujabus sodakati, dan bentuk persahabatan kita, bukti dari persahabatan kita namanya al-musa'adah, ada saling membantu. Bu, kalau berteman bertetangga, bukti kita bertetangga saling membantu. Kayak begini, ini kayak komplek nih. Saya pikirin be, ntar kalau dibangun ini ya rada sempit juga. Mas men nih kalau anu mah beli bayi nih enak nih, jadi kalau mau sedekah enak. Ya, Haji Lili juga kalau masang tenda jadi enak, 2 set ini kesonoin. Ya, kalau hidup bertetangga begini nih, kalau nggak saring akur, nggak enak hidup di Blok Sao. Ya, bahkan kata Nabi, wa idza tabahta warakatan fa'aksir ma'aha. Kalau masak yang bersayur yang ada kuahnya, fa'aksir ma'aha, banyakin airnya. Jadi kalau masak sop, tetelannya 1/2 kilo, airnya sekuali. Tujuannya biar apa? Biar ntar yang lain kebauan kebagian. Fa'aksir ma'ha, biarin dikit-dikit juga, tapi banyakin kolnya. Beli kol 4 kilo, celupin dah tuh kol 4 kilo. Ya, bagiin tetangga kita, itu sebagai tanda persahabatan kita pada tetangga kita. Kata Al Imam Syafi'i, wa mujabus shadaqati al musa'adah. Tuh. Wa muqtadal mawaddati al mu'abadah, sebagai bukti dari kecintaan kita ada ketulusan kita. Yang tulus yang bagaimana Ustaz? Yang gak ngarepin apa-apa. Tadi kata ketua panitia, orang pada gagah-gagah banget ini masang tenda, emang bayar Ustaz? Kagak. Ditungkulin nama orang, dikerjain dewek, nggak ngarepin apa-apa. Itu tandanya mu'adhadah, ketulusan kita. Itu yang diajarin. Masya Allah. Kenapa kita nggak peduli pada bangunan-bangunan? Sekarang yang bangun pakai proyek. Kalau lagi dulu ya, zamannya musim kemarau datang, ini orang Rawadenok sama orang Blok Sawah sama orang Pulau pada kumpul dandanin jalanan sama solokan. Ya, sekarang ada? Orang ada. Sekarang yang nanganin PU. Akhirnya kita nggak ngapa-ngapain. Udah gitu PU-nya dipotong, banyakan disunatin. Akhirnya baru dipakai itu solokan, udah jebol lagi baik. Lagi dulu kita kerjain dewek air lancar terus sampai ke Adikarya. Bu, ini air sampai ke Adikarya terus nembut lagi sampai Gondang. Kenapa? Kita rame-rame dandanin. Sekarang udah nggak ada. Tuh berarti
Udah sedikit banyaknya banyak berkurang persahabatan kita. Kalau saya datang kemari pada nanya, emang Ustaz orang mana sih? Tuh pada nggak kenal saya. Padahal di sini banyak saudara saya. Kenapa kita banyak putus? Kenapa kita nggak diajarin sama kita? Dulu diajarin sama engkong kita, tapi kita nggak ngajarin sama anak kita. Saya dituntun-tuntun sama engkong, selalu dibilang, mana saudara kita nih? No darah kita no dari gua anu itu dibilangin. Sekarang kita bawa anak segen. Bapak, kita kalau kondangan bawa anak segen apa mas semangat? Segen. Punya anak berapa? Anak saya ada yang masih kecil Ustaz 5 tahun. Enggak diajak, segen jajan mulu tuh. Itu segen tuh. Asal lagi dulu kita kondangan lebaran semua anak cuci dibawa. Ya, akhirnya kita ada persahabatan kuat gitu. Masya Allah nih udah banyak berkurang begitu. Makanya rasa hidup lagi dulu lebih enak, rasanya lebih nikmat daripada sekarang. Walaupun apa baik ada sekarang. Ya. Cuman masalahnya duitnya susah. Ya Bu, duit gampang apa? Jangan Bu. Nyari duit gampang apa susah sih Bu? Kalau ibu mau gampang nyari duit. Pokoknya kalau bapak lagi tidur udah cari dah, grebehin ntar gua ada. Jadi bapak ibu sekalian, ini hidup yang diajarin pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ngelihat jangan ke atas baik, lihatlah kita yang di bawah. Satu. Terus jangan gampang heran pada sesuatu. Kata Ali bin Abi Thalib, ihfad anni arba'an. Ingat-ingat dari saya 4 hal. Arba'an la yadurru ma amilta ma'ahunna. Kalau kita pegang 4 ini, kita bakal selamat. Yang pertama, aghnal ghina al-aqlu. Yang paling berharga di antara kita yang kita punya ternyata bukan harta kita, Pak. Pak, yang paling berharga bukan mobil Pajero kita. Yang paling berharga bukan rumah kita yang lantai 3. Ternyata yang paling berharga adalah akal kita, al-aqlu. Kenapa ibu saya lagi ceramah ngeliatin baik? Karena saya punya akal. Coba kalau yang ceramah orang piru didengerin apa kagak? Bocah piru lu dengerin begitu. Ya, karena kita punya akal, maka akal itulah yang paling menyebabkan kita kaya. Tuh. Orang biar cakep banget kalau nggak punya akal disebutnya orang gila. Orang di jembatan Serong masih cakep pisan dah, cuman nggak pakai baju. Gila apa bukan? Gila. Ya, al-aql wa auhashul wahsyati al-ajmu. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, dengerin, kita jangan gampang heran melihat orang cakep bang. Masya Allah, ini siapa sih Ustadz? Ya Allah, bini orang. Biasanya orang laki Bu, kalau ngelihat orang cakep kan udah celam baik. Ya, hati-hati. Kata Ali bin Abi Thalib, yang menyebabkan kita sedih bukan saat kita kehilangan sesuatu, tapi saat kita gampang heran pada sesuatu. Masya Allah, ya Allah. Itulah pada saat itu aliran otak kanan kita dipengaruhi. Makanya banyak orang terhipnotis gara-gara kaget. Anak kita bocah kecil umur 13 tahun bawa motor ditepak dari belakang, diunjukin sesuatu, kaget. Akhirnya dia kaget, segala macam dia minta dikasih, minjem motor, surat-suratnya dikasih. Gara-gara apa? Gara-gara dia gampang kaget. Tuh.
ngeliat orang cakep banget, kaget lah. Ketahuan pas kita tegesin deh, mukanya bampak dari jauh doang. Bampak ngerti bu? Ya cakepnya di muka doang, pas kilan di leher dia belang. Oh, emang nggak kebagian skincare, lempengan leher jadi belang. Jangan gampang heran. Ustadz mau enak, kata siapa gue juga puyeng. Kan begitu. Romannya enak, romannya. Lalu kalau ngelasain gue lah pinggang lu patah tuh. Ya. Maka kata Ali melalui hadis Nabi, awas wa auhasul washati al-ujbu. Suasana yang paling berduka bukan saat kita kehilangan kedua orang tua kita, tapi saat kita gampang heran pada sesuatu. Tuh. Wa akbarul faqri, dan yang paling miskin itu bukan nggak punya apa-apa, ya, tapi yang paling miskin itu saat kita disebut bodoh, ya. Pokoknya orang biar kaya banget, kalau tolol abis. Masya Allah, itu gara-gara tol kan itu kucok kaya pisan. Sampai 5M mail, 5M cuman gara-gara tolol, ditolol-tololin sama mamangnya. Emang tolol. Tuh. Maka yang paling miskin tuh bukan saat kita nggak punya apa-apa, tapi saat kita bodoh. Maka jamaah sekalian, bapak ibu sekalian, biarin pala jadi kaki, kaki jadi pala, kita nyekolahin bocah. Ya, biarin susah juga kita, ntar giliran anak kita mudah-mudahan enak. Ya, biarin. Kita kudu jualan, kita kudu dagang, kalau bahasa orang-orang kita kudu milir. Biarin, yang penting ntar giliran anak kita enak. Kata babak saya begitu, biarin gue mau jualan cabai juga, yang penting anak gue nyantren. Jangan saya sudah jadi ustadz sekarang, kan gara-gara cabai. Iya, majikatik di pasar udah berangkat habis maghrib, pulang udah mau maghrib. Pergi habis subuh, pulang udah mau maghrib. Biarin, gue penting anak gue ntar jadi. Ya jadi nih, biar kecil juga. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang berbahagia, itu pondasi kita pada mendidik anak. Biarin. Itu. Emang kalau sebutnya orang miskin rada kurang enak. Biarin, sabar baik. Karena apa baik kita belakangan. Ya, orang miskin sakit, aduh ribet. Kan pakai BPJS kita mah. Pas saya lagi antri nih, dia ada orang baru nyampe langsung dipanggil. Saya usul, Pak, dia kan baru nyampe, saya udah lama. Kok dia duluan yang dipanggil? Pak, dia mandiri Pak. Ya, mandiri. Dia mah langsung ngeluarin duit. Lah kita mah BPJS belakangan. Nomor 54 itu baru nomor 32, 54 ke 32. Dia baru nyampe terus dia duluan. Kita mah antri lama banget, kita mah sakit udah meriang dari malam. Kita dapat nomornya 54. Bisa jadi yang mati orang miskin duluan. Penanganannya lama. Udah gitu kalau mandiri mah terus kata papa mau nomor berapa VIP ada, ya VIP masalah paling dulu. Pas diambil kita papa udah nggak ada kamar, kita taruh di lorong. Ya orang ngapain baik kita ngelihat baru impus kita diangkat ya begini. Ya Allah, emang nggak enak tapi ntar kita bakalan masuk surga duluan. Jadi mau miskin ini? Iya giliran kita tanya mah tetap baik nggak mau.
Makanya kalau orang miskin dijanjiin sama Nabi nanti masuk surganya duluan. Kok bisa begitu? Iya, soalnya dia nggak ada yang dihisab. Iya. Ismail, entar dulu, dia banyak peninggalannya, kita hisab dulu. Itu motornya kira-kira udah lunas apa belum? Begitu. Tanya kita. Tapi kalau kita nggak punya apa-apa, kata malaikat, dia mau ngitung apanya dia belum ke sono. Ya iya. Ketemu saya juga duluan. Dia lu ngapain baik? Iya, lu nggak ditanya. Emang kita mau ditanya apaan? Emang kita udah nggak punya apa-apa, ya bagus dah lu berarti bareng sama gua, begitu Il. Ya emang gue yang ceramah ya, jadi gue yang ngatur. Jadi hadirin jamaah sekalian tuh ya. Maka wa akbarul fakri al-khum wa akbarul fakri wa akbarul hasabi, dan yang paling dianggap nih, yang paling dipandang orang ternyata bukan wajah kita. Ibu, bukan karena kita cakep, justru yang dianggap kita ada husnul khuluqi, karena perilaku kita lah kita dikenal orang. Gitu ya. Bahkan wamal husnu fi wajhil fata syarafan lahu, bukanlah seorang itu anak muda dipandang karena ketampanannya, karena kecantikannya, tapi karena adabnya. Itu. Jadi kita dikenal orang karena adab kita. Ntar kebawa sama babak kita. Itu anak siapa sih ya? Itu anaknya Baba Amsir. Tuh. Kebagian babaknya. Iya. Ini cucu siapa? Cucunya Haji Adul. Engkong sih kebagian. Tuh. Tapi kalau cuman kita ngarepin wajah cakep, gagah, itu sementara. Tuh. Bapak RT Asmawi umur hampir 54 tahun. Udah banyak kendala. Kenapa? Karena udah tua. Ya Bu. Sampai lagi ibu-ibu. Ternyata cakepnya Bu cuman sampai di umur 19 sampai umur 32 tahun. Orang wadon cakepnya dia umur 19 tahun sampai umur 32 tahun. Kalau udah umur 45 tahun udah nggak cakep. Kata mak saya, bekas orang cakep. Memang? Itu mak itu bukan lagi dulu mul cakep pisan orang. Sekarang masih cakep, enggak ada sisa cakep. Ya. Iya. Cakep mah lagi dulu lagi umur 25 tahun sedang molek-moleknya. Kalau udah umur 45 tahun sampai 50 tahun orang wadon udah nggak cakep. Itu. Ya bisa emang. Ya. Baju ganti semua udah. Emang nggak ada yang muat udah. Iya. Orang laki juga begitu, gagahnya umur gagah dari umur belasan sampai umur 45 tahun gagahnya. Habis itu pokoknya kita masuk kerja mana baik ditolak. Ini umurnya udah ketuaan Bapak tuh. Ya. Jadi satpam umur 52 tahun di mana baik juga susah masuk. Ngapa? Udah tua. Penyakitnya udah banyak. Ya. Udah nggak gagah lagi. Pokoknya duduk begini kalau sedan, main apa sih Bang? Ustaz. Semut ya.
Masalah banget kita sama semut. Masya Allah, gara-gara tua semut jadi masalah. Iya Bu, yang pada ngelonjor kita tanya, kenapa sih Pok ngelonjor baik? Asem Ustad, asem. Padahal lagi dulu ya, zaman kita sekolah di madrasah, dari Blok Saul sampai ke sono kan banyak pun jambu bol ya. Masya Allah kalau musim pada keluar itu jambu bol kan enak asem-asem ya. Kita modal garam doang, kita tekem, kita ambilin, kita tutul-tutul, baru kita makan pergi sekolah. Enak, nggak ada masalah ya. Masya Allah sekarang umur 40 tahun udah masalah dengan asam. Lagi dulu kita rujakin. Itu susah kita, makanya bener tuh kata engkong saya, jengkol main akan lagi dulu. Emang apa Kong? Pokoknya ada rasanya lagi dulu. Enggak Kong, jadi sekarang mah gue gak ada rasanya, emang jengkol gue telan baik deh, udah ada giginya. Ini pantesan deh. Ya pantesan udah ada rasanya, ya emang ditelan baik. Jadi hadirin jangan sekalian yang berbagi itu ya. Sebelum kita sampai pada umur itu, kita harus banyak bekal. Itu. Karena semuanya bakal ngerasain. Makanya lagi dulu kalau kita ngata-ngatain orang tua, engkong giginya nggak ada. Kata engkong kita, ntar lu ngerasain. Tuh. Ya. Kita susah banget lagi dulu dibilangin sama orang tua kita, kata emak kita, ntar lu ngerasain punya anak. Kita ngerasain gak sekarang? Ngerasain, susah pisan didik anak. Masya Allah, lagi dulu kita pagi-pagi dikasih nasi uduk girang. Sekarang bocah sarapannya bukan nasi uduk, kuota. Kita ya. Ya kuotanya 20.000 ya kuota. Belum ada dia minta kuota. Tuh, jadi kita ngerasain bener kata orang tua kita, ntar lu ngerasain. Lagi dulu gigi kita rapi, sekarang semuanya metik. Karena ada giginya. Jadi hadirin hadirat jamaah sekalian, ya, wa akbarul hasabi husnul khuluqi, dan yang paling dianggap itu adalah akhlakul karimah kita, tata bahasa kita, kesopanan kita di tengah masyarakat. Makanya dulu orang kalau menjodohin anaknya ditanya, lu udah sembahyang belum? Itu bocah ngomongnya rapih apa enggak? Ya, lagi dulu. Tapi sekarang udah nggak begitu. Kalau ada bocah ngelancong ke rumah calon mertuanya, nanyanya udah nggak begitu. Anak mana tong lu? Anak Rawadeno. Lu kerja di mana? Tuh. Yang ditanya kerja, sedangkan bocah sekarang pinter-pinter. Ditanya kerja, dia mikir, dicari yang kira-kira dia dianggap banget. Saya kerjanya di Pertamina. Masya Allah, Pertamina. Ini dia, kata emaknya, ini dia duren, ini mah duren dah. Kita ketemu duren. Kagak taunya pagi-pagi dia ngeliat, dia nggak taunya bawa gas 3 kilo keliling. Bocah dagang gas. Ya bener, Pertamina cuma dia dagang gas. Gara-gara kita mikirnya terlalu materialistis. Gitu. Mama hati-hati ibu, kalau ada bocah lanang ngelancong bawa mobil ganti-gantian, hati-hati. Emang? Iya. Malam Senin pergi ngelancong juga, datang juga ngelancong bawa Avanza. Di malam Kamis bawa Honda Jazz.
Malam Sabtu dia ganti lagi Toyota Rush. Akhirnya dikawinin, udah biarin ini mobilnya banyak, dikawinin. Pas dapat 2 bulan anaknya pulang lihat bapaknya jalan kaki. Lah mobil lu mana? Grab baba, ya Grab. Digoro-goroin bocah lanang. Itu lakinya Grab. Ya pantesan mobil gue ganti baik. Tuh hadirin jamaah, gara-gara kita gampang tertipu. Dunia udah begitu, isinya begitu semua. Yang kira-kira kita kaget padahal isinya orang. Tuh romannya doang, masya Allah enak. Pas kita ngerasain belum tentu. Tuh dunia tuh begitu. Makanya yang paling baik kata Nabi, fa innamal ghina, sesungguhnya yang kaya itu adalah ghina nafs, yang dirinya sudah merasa puas atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kaya. Kalau kita masih merasa kurang baik, itu belum kaya. Itu fa innamal ghina ghina nafs, sesungguhnya yang paling kaya adalah rasa kepuasan kita atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya emang begini adanya, udah kita terimain baik. Ibu-ibu emang romannya nggak kebagian makanan, ya terima ibu nggak ngapa-ngapa. Ntar kalau mau makanan masuk ke tempat saya duduk, nggak ngapa-ngapa. Kalau orang malu mah. Jadi hadirin hadirat jamaah sekalian yang berbahagia, itulah dasar, itulah kita melaksanakan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar kita terus hidup kita tertata dengan baik. Biar hidup kita terus berdasarkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Biarin kota kita, biarin kampung kita berubah menjadi kota yang maju, tapi kita secara akhlakul karimah kita mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Karena perubahan zaman mah nggak bisa kita tahan, ya Bu. Siapa yang bisa nahan kemajuan? Nggak ada. Biar kita sayang banget sama lapangan jembatan Serong sih, kita nggak bisa jamin 20 tahun lagi masih ada lapangan. Ya, bisa jadi sekelilingnya udah ada mall-mall besar, sudah ada apartemen. Kalau di Nekbe udah ada apartemen loh. Itu tol belum jadi. Mail sampai kali lagi kalau tol udah jadi, masya Allah di Blok Sau udah ada apartemen yang menyanggah ibu kota. Di sini nih apartemen ini dibeliin bisa harga 15 juta sama apartemen. Siapa yang enggak kegiur? Akhirnya dibangunlah apartemen untuk menyanggah orang-orang yang dari Jakarta. Ini yang kudu kita siapin, jembatan Serong Blok Sau, karena orang baru bakal datang dengan segala macam sifatnya. Sampai lagi hidupnya di apartemen mail, masya Allah ada orang pakai baju dikit pisan, dikit ngeliat, saya ngeliat nggak sengaja. Kata saya kita touring, kita ziarah nara mobilnya di apartemen baik, karena di Al Hidayah ada yang barengan, kita di apartemen, kata saya begitu. Ntar gua bilangin sama si Taufik tuh yang jagain, kata Taufik, ya masuk Pak Ustaz, ente mah nggak ngapa-ngapa, katanya begitu. Saya datang duluan, masya Allah itu orang ada yang pakaian dikit pisan. Saya ngeliat sampai enteg-entegan. Taufik, ini bener Pik orang. Bener Ustadz, kalau kayak gini mah pada baru pulang, mangkat subuh baru pulang pakai baju dikit pisan. Kerjanya di mana Topik? Gitu. Kerjanya di kota Ustadz deh. Tuh.
Kalau ada di Blok Saw begitu, ya pokoknya si Mail yang jagain, gue tahu. Kalau ada gue gitu, gue colok matanya. Lu il. Jadi hadirin hadirat jamaah sekalian yang berubah, perubahan itu tidak bisa kita elakkan. Kalau tidak kita dasari dengan akidah Islamiyah pada anak-anak kita, aduh, kita bakal tergilas sama zaman. Kita bakal tidak kenal lagi sama saudara kita. Kita tidak bakal mesra lagi dengan anak keturunan kita. Kenapa? Karena kita sudah keluar dari sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya biarin maulid itu mendadak juga nggak ngapa-ngapa. Kayak begini. Dasaran ustadznya orang jauh. Saya emang nggak pakai dianterin ke Jelangkung. Datang baik dewek. Pulang gue dewek. Biarin orang diberkatin juga, saya diem baik nggak diberkatin. Jadi hadirin hadirat jamaah sekalian, itulah perubahan zaman. Maka maulid ini sebagai refleksi kita agar kita terus mempersiapkan generasi-generasi baru. Itu. Hingga kapanpun kita dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah siap karena kita sudah menanamkan generasi-generasi baru yang iman. Yang anak yang pada di pesantren mudah-mudahan pada betah. Yang di sekolah umum mudah-mudahan pada beres sekolahnya. Yang kuliahnya mudah-mudahan kuliahnya lancar. Orang tuanya pada punya duit buat nyekolahin. Kali bebanda mah susah, banda kita ada pada anak kita. Itu. Kali kita nggak punya mobil, ntar anak kita yang bakal punya mobil. Kali kita nggak punya kontrakan, ntar anak kita yang bakal punya kontrakan. Itu cita-cita hidup. Dah, ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih pada seluruh panitia yang sudah kiranya saya bisa silaturahim ke Blok Saw ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.